Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Encik berdoa, semoga adik-adik semua ada dalam tubuh yang sehat, di dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, saat ini berjumpa lagi dengan Encik Ike. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya Encik Ike mengajak adik-adik untuk duduk manis, siapkan Alkitab, Tora mau baca bersama, Tora mau belajar firman Tuhan, masih dalam suasana Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Namun maju sedikit, Tora akan belajar tentang dusta mahkamah agama. Oh dusta mahkamah agama bapak dusta. Sebelumnya Encik Ike ajak adik-adik kita semua untuk tutup mata, tunduk kepala, kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih untuk kesempatan bagi kami boleh diberikan waktu mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati kami untuk dapat memahami firman yang mau disampaikan oleh Encik Ike. Engkau urapi Encik Ike dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang Encik Ike mau sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan Yesus, bukan karena kepintaran Encik Ike. Karena itu ya Tuhan, tolong buat anak-anak mengerti dengan bahasa yang sederhana, sehingga apa yang mereka dengarkan, mereka boleh renungkan dan mereka boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan yang melanggar kehendak Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah sepegang Alkitab semua? Orang membaca bersama-sama di kitab Matius. Matius di kitab mana? Di perjanjian mana? Lama atau baru? Pintar, di perjanjian baru. Matius 28. Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai jauh sana terdapat pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita dalam pembelajaran bina anak yang ke-15, ya, dengan judul dusta di atas fakta. Pembelajaran kita masih sekitar Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bina anak kali ini orang mau bicara tentang dusta di atas fakta. Encik mau tanya, adik-adik, apa itu dusta? Ada yang tahu? Nah, dusta adalah perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Dalam bina anak sebelumnya dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Setelah hari Sabat lewat, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk melihat kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu dan menggulingkan itu batu yang besar. Oh, duduk di atas batu. Wajahnya apa? Alkitab bilang bagaikan kilat. Bajunya putih bagaikan
bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu yang ada lihat kejadian itu merasa gentar, ketakutan orang adik-adik, seperti orang mati. Jadi serdadu-serdadu ada lihat itu kubur kosong, batu serta guling luar biasa. Jadi ini penjaga-penjaga saat orang lihat itu kejadian, orang beritahukan kepada para imam-imam kepala apa yang sudah mereka saksikan, bahwa Yesus bangkit. Nah, saat mendengar itu imam-imam jadi kaget. Orang begini, hah? Apa? Yesus bangkit? Oh, mana mungkin Yesus bangkit? Kan itu kubur itu dijaga ketat oleh serdadu-serdadu. Sedangkan tuh batu itu berat, mesti butuh berapa orang yang mau gulingkan itu batu. Nah, mendengar kabar tersebut, imam-imam kepala menjadi bingung. Dorang takut. Akhirnya mereka berunding dan mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah uang kepada para serdadu-serdadu. Nah, sebagai uang apa adik-adik? Uang tutup mulut. Bagus begitu? Nggak bagus. Apa yang orang lihat dengan mata kepala untuk menyampaikan bahwa Tuhan Yesus bangkit, ya? Dorang kasih uang tutup mulut kepada serdadu-serdadu. Ini imam bilang Jo, bahwa ini mayat Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat serdadu-serdadu sedang tidur. Memang ini imam-imam nak bagus kan? Dorang atur cerita supaya serdadu-serdadu ini nyanda ada kesulitan. Kalau diketahui oleh wali negeri, nanti dorang yang backup, dorang yang handle, dorang yang atur cerita. Karena apa adik-adik? Karena dorang iri, dorang dengki, jadi dorang badusta. Nggak bagus begitu adik-adik. Imam kepala itu adalah orang-orang yang religius, yang bertugas dalam ibadat, atau orang-orang yang mengepalai bait suci. Kalau sama kata orang saat ini, rupa pelayan-pelayan khusus, orang yang melayani Tuhan Yesus, pendeta-pendeta. Ya, para imam harusnya menjadi contoh, menjadi teladan, nyandak badusta. Nah, Encik mau tanya, adik-adik, ada yang jabat dusta? Ayo, ada yang jabat dusta? Apa? Nyanda, oh pinter. Jangan, kalau ada yang jabat dusta, jangan karena di Amsal 19 ayat 9, Encik baca, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ya, jadi baba dusta atau batau orang Manado bilang, dorang mau binasa. Ada juga tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi jangan baba dusta, ya. Anak pintar jangan badusta. Nah, apakah kebohongan para imam kepala dan penjaga berhasil melawan kebesaran Allah? Tentu tidak. Buktinya sampai saat ini kita semua umat Kristen masih merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah. Hore, Yesus bangkit. Hore, Yesus menang. Haleluya. Ya. Jadi berita palsu, berita hoax tidak bisa diputarbalikan. Malah semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan seperti imam-imam kepala, baba dusta, memutarbalikan keadaan karena dorang iri hati. Akhirnya dengan dusta itu banyak orang yang dirugikan. Nah, sekarang kita jadi tahu apa itu mahkamah agama. Mahkamah agama adalah imam-imam kepala yang suruh ini para serdadu untuk berdusta, ya, sesuai dengan pembacaan orang hari ini, ya. Namun dusta tidak dapat menutupi kebenaran Yesus bangkit, ya. Orang semua percaya pada Tuhan Yesus, sekalipun orang tidak melihat, namun orang percaya dengan iman akan kebangkitan Yesus. Jadi jangan seperti penjaga-penjaga kubur yang sudah menyaksikan dengan mata kepala Yesus bangkit, tapi cuman karena dorang mau menerima suap, mau menyebarkan berita bohong,
berita hoax, ya. Hati-hati adik ya, Tuhan yang suka begitu. Ketidakjujuran hanya karena iri hati, dengki, bicara dusta, banyak orang yang dirugikan. Mereka menutupi kebenaran, tetapi kebenaran tidak dapat ditutupi karena kuasa Tuhan lebih hebat. Jadi tugas adik-adik, mari beritakan Tuhan Yesus bangkit dan menang, mengalahkan maut, sehingga semakin banyak orang-orang yang mengenal Yesus lewat sikap hidup adik-adik setiap hari. Nah, demikian terangkai cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, sebelum orang selesai dalam ibadah saat ini, dalam pembelajaran firman Tuhan, Enci ajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menang mengalahkan maut. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk boleh berani memberitakan Injil, memberitakan firman Yesus bangkit mengalahkan maut dengan talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Dengan cara hidup kami senantiasa, dengan selalu mau berpikir baik, berkata yang baik-baik, dan berbuat yang baik, yang benar, yang tidak menyakiti hati Tuhan dan tidak menyakiti hati sesama. Sehingga lewat perbuatan, tingkah laku kita semua, adik-adik setiap saat, orang-orang akan mengenal Tuhan Yesus lewat kehidupan kita senantiasa. Roh Kudus, mampukan kami untuk berkata jujur. Roh Kudus, tolong kami untuk boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan Yesus, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Enci Ike untuk tetap melayani Tuhan, untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai karunia dan talenta yang Tuhan Yesus sudah berikan. Diberkati adik-adik dalam studi mereka, dalam cita-cita mereka masa depan. Tuhan Yesus berkati. Berkati orang tua dari adik-adik yang sudah menyaksikan Bina Anak Pelajaran 15 ini. Dan biar kiranya anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, yang menyaksikan YouTube channel ini, ataupun ada enci-enci yang menyaksikan YouTube channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe ya, tekan tombol notifikasi, sehingga apabila ada video-video terbaru dari Enci Ike akan ada penyampaian di YouTube channel saudara. Dan semakin banyak orang yang boleh diberkati dengan kebenaran cerita anak sekolah minggu ini. Dan jangan lupa like dan share, sehingga YouTube channel ini akan semakin berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Ayat hafalan hari ini. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya.